Halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan. Ya, minggu lalu, minggu yang lumayan buruk. IHSG kita 5 hari candlenya merah ya. Jadi kalau kita lihat dari awal minggu sampai hari Jumat, itu IHSG udah koreksi sekitar 3%. Nah, jadi bagaimana nih, apa yang bakal terjadi nih? Apakah IHSG bakal turun sampai 6.500 atau bagaimana? Nah, kita melihat bahwa sebenarnya candle yang ini tuh lumayan buruk. Candle yang ini lumayan jelek. Jadi ya masih ada kemungkinan koreksi, tapi dikarenakan IHSG yang udah koreksi selama 6 hari, ini ada chance sebenarnya IHSG masih bisa rebound, tapi reboundnya rebound sementara. Jadi ya kemungkinan bisa ada hijau sedikit, habis itu lanjut ke merah lagi, mungkin bisa turun lagi. Ya kita lihat kemarin inflasi juga masih naik, yang kemungkinan berarti suku bunga US yang kemungkinan bulan ini bisa dinaikin lagi, dan juga bulan depan juga masih bisa dinaikin lagi. Oke, dan kondisi rupiah terhadap USD juga ya kemarin sempat nyentuh 15.400 ya. Oke. Maka dari itu untuk minggu depan kita melihat saham-saham yang cenderung lebih terliner ya, otomatis begitu. Memang masih ada yang bagus, masih ada beberapa yang secara first liner masih bagus, tapi ya lebih baik kita main di saham-saham yang cenderung bisa bergerak ketika IHSG lagi koreksi gitu. Oke. Jadi untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama ada di Amar, ya, Amar. Nah, Amar sendiri kalau kalian perhatiin sebenarnya ini lumayan menarik. Kenapa? Karena ya dari sini udah mulai naik, terus naik, di sini sideways, di sini sideways. Nah, setelah sideways akhirnya di break lagi. Nah, jadi ini sebenarnya lumayan menarik untuk kita mengambil posisi. Cuma dengan syarat menurut gua kita mengambilnya di posisi yang secara risk lebih kecil. Ya, jadi jangan kejar terlalu atas. Karena gue agak ragu dengan IHSG kondisi sekarang, terutama kalau kalian melihat bahwa ya ini masih bisa koreksi lagi sebenarnya gitu. Oke, secara downtrend di break ini juga masih menarik, volume bagus. Ya, kita lihat dari 276. Oke, kita ambil posisi di agak bawah ya entry-nya. Entry dari 276 sampai dengan 286. Ini kan closing 292 ya, jadi nggak usah kejar di atas. Oke, dengan CL kalau dia break 276, kita CL di 272. TP1 kita perhatiin daerah sini ada daerah resisten, yaitu daerah sini. Nah, kemungkinan daerah sini bisa dibuangin biasa. Oke, kita ambil TP1 di 304. Sorry, 302 dan TP2-nya kita insert di sini di 314. Oke, jadi Amar 276 sampai 286 entry, CL 272, TP1 di 302 dan TP2 di 314. Oke. Yang kedua ada saham berbasis coal. Jadi ya menurut gua dari situasi ini banyak yang koreksi coal, tapi coal tuh Indian masih menarik menurut gua. Jadi tema The Last Run Energy Edition tuh masih ada, yaitu di coal dan oil. Oke. Yang kedua ada Doit. Nah, Doit sendiri sempat di call sebenarnya. Kalau kalian nasabah, kalian ada lihat callan Doit itu di sekitar daerah sini. Nah, menarik sebenarnya, dan hari Jumat kemarin juga di break. Ini gapnya juga nutup. Jadi ya sebenarnya lumayan interesting untuk kita entry di Doit. Oke, kita masuk Doit dari level 400 sampai 410. Kita lihat ini daerah bawahnya. Kita nggak sampai terlalu jauh ya. CL-nya di 396. TP1 kita insert di 0,618-nya Fibo 428 dan TP2 di 442. 428 dan 442. Oke, yang ketiga ada saham yang berbasis rokok, yaitu HMSP. HMSP juga hari Jumat ada di call kemarin, Jumat sore. Oke, ini ya kenapa menarik, karena kalau kalian perhatiin dari semua saham-saham big caps, inilah yang masih bergerak. Jadi ya lumayan menarik. Terutama juga resistennya di sini di break 930. Volume bagus. Ya, jadi untuk consumer sebenarnya menarik sih. Jadi ICBP lagi koreksi itu sebenarnya boleh diambil. Kita perhatiin Mayora juga masih naik terus.
Ini salah satu consumer juga, ya boleh kita spekulasi untuk buy. Oke, kita masuk HMSP di level 910 sampai dengan 935. Oke, dengan CL di 895. TP1 kita nyentuh di atas ini ya. Ini daerah resistennya 980 dan TP2 kita ambil di 1010. Oke. Yang keempat ada PNBN. Nah, ini isunya lagi kenceng banget ya. Isu ini PNBN mau dibeli dan segala macam. Dan ternyata ya masih naik terus gitu. Jadi ya menarik. Terutama juga kalau kita perhatiin, kalau gedein chartnya, ini ada sebuah resisten 2360. Ini baru di break kemarin. Terus kalau kita tarik garis juga secara tren ini triangle ya. Sebenarnya lumayan menarik untuk PNBN. Nah, cuma balik lagi, PNBN tuh waspada dengan yang beginian nih, ekor-ekor gini, sering kempes. Jadi PNBN tuh gue nggak nyaranin untuk kalian kejar di atas, agak bahaya soalnya. Oke, kita entry PNBN dari level segini oke, 2300 sampai 2400. Dengan CL, oh dia break bawah, kita CL di 2280. Oke. Target 1. Ini sebagai target 1 bisa nih. Tapi gua rasa bisa lewat. Kita tarik Fibo. Oke, TP1-nya di 2520 dan TP2-nya kita set di 2620. Oke. Itu untuk PNBN. Yang terakhir ada saham Temas. Temas mungkin agak tipis ya Temas tuh. Jadi nggak banyak yang perhatiin Temas. Tapi ini sebenarnya menarik. Jadi ya mumpung lagi tipis, kita masuk duluan. Oke. Dan kita perhatiin kalau secara daily sebenarnya ini Temas hitungannya sideways. Jadi dari sini support dan sini resistennya. Ya ini masih bolak-balik sebenarnya. Cuma ada chance 1860 menurut gua bisa di break dalam waktu dekat. Ya mungkin dalam minggu depan. Oke, kita coba ambil entry. Coba sini. Oke. Entry Temas dari bawah 1760 sampai dengan 1830. Ya, kalau tipe Temas nih kalian boleh dua opsi. Opsi pertama yang antri sesuai level entry. Opsi kedua, kalau dia close di atas 1860 hajar. Oke, kalau dia bertahan di atas 1860 itu boleh hajar. TL 1740 dengan TP1 1950 dan juga 2040. 1950 dan 2040. Oke, jadi itu aja untuk minggu depan. Ya, semoga aja masih bisa mendapatkan cuan ya. Harusnya masih bisa sih, walaupun agak susah. Jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya 2 minggu ini juga call-callan agak sepi, nggak begitu berani call. Kenapa? Karena ya situasinya nggak bagus marketnya. Itu, oke. Sip, itu aja untuk minggu ini. Terima kasih.